Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tambahan untuk deret aritmatika. Pada soal nomor 10, yang ditanyakan adalah hasil dari 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya sampai dengan 41. Oke, kita ketahui dulu untuk suku pertama atau yang paling depan A-nya adalah 5. Antara satu suku dengan suku berikutnya ini selalu bertambah 2. Maka 2 ini kita anggap sebagai nilai dari bedanya. Nah, untuk suku yang paling belakang 41 ini adalah sebagai UN. Diingat kembali, ketika kita mau menghitung jumlah pada pola aritmatika, kita butuh banyaknya suku atau N-nya. Maka langkah awal kita harus cari nilai N terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan rumus UN yaitu A plus N-1 kali B, kita bisa masukkan informasi yang sudah diketahui. Untuk UN-nya kita punya 41, A-nya 5 plus N-1, B-nya 2. Oke, kita pindah ruaskan terlebih dahulu dimulai dari plus minusnya. Jadi pertama yang pindah adalah 5-nya terlebih dahulu. Berarti kita punya 41 min 5 sama dengan N-1 kali 2. 41 dikurang 5 kita punya 36. Nah, ini 2-nya perkalian baru kita pindah. Jadi kita bagi 2 sama dengan N-1. 36 kita bagi 2 dapat 18. Baru min 1-nya kita pindah maka dapat plus 1. Nah, dari sini dapat ya, untuk nilai N-nya adalah di angka 19. Jika nilai N sudah kita dapatkan, maka jumlahnya bisa kita gunakan rumus SN. Ingat kembali, jika diketahui A dan juga sudah diketahui UN-nya, maka kita bisa gunakan cara yang ini, yaitu N/2 dikali A plus UN. Nah, N-nya tadi sudah kita cari, masukkan 19/2. Untuk A-nya, suku yang paling depan ya, maka kita punya 5, sedangkan UN-nya adalah suku yang paling belakang, yaitu 41. Oke, dari sini kita sambung 19/2 dihitung dalam kurungnya dulu. Berarti 5 plus 41 dapat 46. 46 ini kan bisa kalau kita bagi 2. Kita punya 23. 23 kemudian dikalikan dengan 19. Kita punya 437. Opsi yang B. Oke, untuk soal yang nomor 11 ini pun setipe. Kita sudah punya suku pertama yaitu A-nya di angka 3, B-nya dari 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Ini nambahnya selalu 4. Untuk B-nya kita punya positif 4. Nah, suku yang paling belakang ini adalah sebagai UN. UN-nya dapat 43. Nah, jangan lupa kalau kita mau mencari jumlah pola aritmatika, kita butuh N-nya terlebih dahulu. Maka langkah awal kita harus cari N-nya dengan menggunakan rumus yang sama seperti pada soal nomor 10, di mana UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, untuk nilai UN-nya masukkan 43, A-nya kita ganti 3 plus N-1, B-nya kita punya 4. Pindah ruaskan dulu plus minusnya, maka 3-nya kita pindahkan ke kiri. Yang awalnya positif jadi negatif 3. Sama dengan N-1 dikali 4. Oke, ini bisa kita hitung terlebih dahulu. 40, 4-nya perkalian pindah, berarti kita bagi sama dengan N-1. Berarti 10 min 1-nya pindah ya, plus 1. Nah, dari sini kita dapat untuk nilai dari N-nya adalah
11. Nah, jika nilai N-nya sudah didapat, untuk mencari jumlah, kita bisa gunakan rumus yang sama juga dengan nomor 10, yaitu N per 2 dikali A plus UN. Masukkan N-nya 11 per 2, A-nya 3, plus UN-nya 43. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan. Ini 11 per 2, hitung dulu dalam kurung. 3 plus 43 dapat 46. Nah, 46-nya kan bisa kita bagi 2. Coret dulu 23, baru kita kalikan dengan 11. Sehingga hasilnya 253. Oke, kita dapat opsi yang E. Nah, kalau pada soal nomor 12, ini sudah diketahui jumlahnya, yaitu 130. Nah, tetapi suku terakhirnya atau UN-nya belum kita dapatkan. Oke, bisa kita data dulu. Untuk suku pertamanya kita punya 4. Kemudian untuk B-nya antara satu suku dengan suku berikutnya ini selalu bertambah 2, maka B-nya adalah positif 2. Nah, suku terakhirnya atau UN-nya ini belum dapat, masih X. Dan untuk 130 itu adalah SN-nya. Jadi kita punya SN-nya 130. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita bisa gunakan rumus SN sekarang. Ingat, untuk rumus SN, jika suku terakhir ataupun UN-nya belum kita dapatkan, kita bisa gunakan rumus yang N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini sekali lagi, jika UN-nya belum diketahui, untuk mencari jumlah aritmatika, kita gunakan SN rumus yang ini. Oke, sekarang kita lengkapi. SN-nya sudah dapat 130. Ini N-nya yang mau kita cari. Kemudian dikali 2A, berarti 2. Kita kalikan 4. Plus N-1, ini belum ketahuan berapa N-nya, maka kita tulis kembali. B-nya kita sudah punya, yaitu 2. Oke, langkah pertama ini bisa nih, kita kali silang dulu. Berarti 130 kita kalikan dengan 2. Sisanya tinggal N dikali 2 kali 4, 8. 2 masukkan dengan N, jadi 2N. 2 masukkan dengan min 1, dapat min 2. Oke, ini bisa kita hitung dulu. 130 kali 2, 260. Ini sambung N, buka kurung, 2N, 8 dikurang 2, dapat plus 6. Oke, jika sudah seperti ini, kita kalikan ke dalam. Jadi dapat ya, 260 sama dengan 2N kuadrat plus 6 kali N, jadi 6N. Nah, ujung-ujungnya ada pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Maka ingat, kalau persamaan kuadrat, salah satu ruasnya haruslah 0. Jadi 260-nya pindahin dulu. Sehingga ini kan udah pindah, atau bisa kita tulis 0 ya. Berarti sisanya 2N kuadrat plus 6N min 260. Nah, tinggal kita faktorkan. Tapi ingat, kalau masih bisa disederhanakan atau dibagi, kita bagi dulu. 2, 6, 260 ini kan bisa dibagi 2. Berarti kita punya N kuadrat plus 3N min 130. Nah, untuk pemfaktorannya jangan sampai lupa. Cari 2 angka, berapa dikali berapa supaya menjadi 120. Nah, angka yang tadi nih, ini kan minus. Angka yang tadi kalau dikurang nilainya adalah 3. Jadi kalau dikali 120 dan angka yang tadi kalau dikurang nilainya adalah 3. Kita kan dapat yaitu 13 sama 10. Karena 13 kali 10 130. 13 kurang 10 dapat hasilnya 3. Ingat, kalau belakangnya minus, maka salah satunya ada yang plus, satunya lagi minus. Patokan kita yang di tengah. Tengah ini ngikutin lambang bilangan terbesar. Jadi kalau tengahnya plus, yang lebih besar ikut plus. Sedangkan yang lebih kecil kebalikannya itu minus.
Nah, dari sini dapat ya, N-nya min 13, satu lagi N-nya adalah 10. Nah, kan nggak mungkin ada suku ke minus 13, maka ini tidak memenuhi. Jadi ingat ya, kalau suku itu selalu positif. Jadi suku 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita ambil N-nya adalah 10. Nah, jika N-nya sudah dapat, berarti kesimpulannya kan kita mau mencari X. X itu dia sama saja seperti suku ke 10, karena tadi N-nya dapat 10. Terus mencari suku ke 10 gimana? Pakai rumus UN. Jangan lupa A plus N min 1 kali B. Jadi ini digunakan untuk mencari suku ke N. A-nya kita udah punya 4, plus N-nya sesuai soal ya, ini kan 10. Maka 10 kurang 1 dapat 9, B-nya kita dapat 2. Nah, kita hitung dulu, 9 plus 18, sehingga kita dapat 22 yang D. Oke, untuk nomor 13-nya ini pun setipe ya dengan yang soal nomor 12. Kita data dulu. Untuk A-nya kita punya 1, B-nya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, selalu nambahnya 1. Maka B-nya adalah positif 1. Nah, ini UN-nya adalah X, belum kita ketahui. Tetapi untuk jumlah SN-nya kita udah dapat, yaitu di angka 210. Nah, rumusannya bisa kita mulai dari SN. Ingat ya, kalau nilai UN-nya belum diketahui, gunakan yang N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Selebihnya sama. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui. SN-nya kita dapat 210. Ini N-nya belum ketahuan berapa, maka kita tulis tetap N per 2. 2A berarti 2 kali 1 plus N-1 kali B-nya tetap 1. Konsepnya sama, kali silang dulu. 210 kita kalikan 2, kita punya 420. Nah, ini N dikali 2 kali 1 kita punya 2. Ini kan karena dikali 1 tetap ya, jadi N-1. Oke, dari sini 420 sama dengan N dikali, ingat N-nya dulu, 2 dikurang 1 dapat plus 1. Nah, selebihnya sama, kita bisa kalikan ke dalam. Jadi N kali N dapat N kuadrat, N kali 1 jadi plus N. Ini kita pindahkan ya konsepnya, karena ingat kalau persamaan kuadrat harus 0. Jadi N kuadrat plus N min 420. Oke, dengan konsep yang sama kita harus cari dua angka. Kalau dikali 420 ini kan minus nih, berarti kalau dikurang nilainya adalah 1. Berarti kalau dikali 420, kalau dikurang 1 coba dibagi 67 bagi 20. Oke, dapat 20 dengan 21. Karena kalau 20 kali 21 hasilnya adalah 420. 20 dengan 21 selisihnya adalah 1, berarti memenuhi. Jadi kita punya ya N 20, terus satu lagi N 21. Nah, jangan lupa kalau belakangnya minus, salah satunya ada yang plus, satunya lagi minus. Patokan kita ya dengan yang di tengah nih. Kalau tengahnya plus, berarti yang terbesar tandanya plus. Berarti kan yang lebih besar sih 21-nya, maka 21-nya plus, sedangkan 20-nya minus. Dari sini rubah tanda, jangan lupa jadi E-nya 20, satu lagi E-nya min 21. Nah, ini ingat yang diambil adalah suku yang positif, maka 21-nya ini tidak memenuhi. Oke, ketika kita sudah tahu banyaknya suku adalah 20, bisa kita cari nilai dari U20-nya. Berarti X-nya itu dapat ya si U20, gunakan rumus UN, yaitu A plus N-1 kali B. Masukkan A-nya 1 plus N-nya tadi 20 dikurang 1 jadi 19 kali B-nya adalah 1. Berarti 1 plus 19 kita punya di angka 20. Berarti dapat yang B. Oke, untuk nomor 14
14. Suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 20. Sedangkan jumlah 5 suku pertamanya 80. Yang ditanyakan adalah jumlah 11 suku pertama. Oke, kita data dulu informasi U4-nya 20. Nah, ingat karena ini UN, maka gunakan rumus A plus N-1 kali B. Nah, ini kan U4. Berarti dapat ya, N-nya adalah 4. 4 dikurang 1, berarti 3B sama dengan 20. Kemudian, untuk jumlah 5 suku atau S5, nilainya 80. Nah, ini pun bisa kita gunakan rumus dari SN. Pakai yang ini ya, karena kan suku ke N-nya atau suku terakhirnya belum ketahuan. Jadi gunakan SN sama dengan N per 2, berarti N-nya dapat 5 per 2 dikali 2A plus N-1, berarti 5 dikurang 1 dapat 4 dikali B sama dengan 80. Nah, ini harus banyak hafalannya juga nih. Jadi nanti ingat kalau SN itu kan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Berarti kalau S5 ya N-nya 5, masukin langsung kayak tadi. N-nya ganti 5. A-nya belum ketahuan, B-nya belum ketahuan. Nah, N-nya kan tadi 5, masukin maka jadi 5 dikurang 1, 4B atau bentuknya seperti ini. Tapi dari sini masih bisa disederhanakan lagi. Ini kan pecahan. Angka biasa pindahin ke angka biasa. Ingat, pecahan pindah ruas itu kan kita balik. Jadi 80-nya dikali 2 per 5. Oke, 80 bisa nih kalau kita bagi 5 dulu dapat 16 ya. Berarti 2A plus 4B sama dengan ini 32. Oke, kita punya persamaan yang atas. Terus kita juga punya persamaan yang bawah. Dari dua persamaan ini bisa kalau kita eliminasi terlebih dahulu untuk mendapatkan A dan B-nya. Oke, A plus 3B sama dengan 20. 2A plus 4B sama dengan 32. Oke, bebas mau menghapus A boleh, B-nya boleh. Misal A-nya, berarti kan bisa kalau kita kali silang ya. Yang atas karena bawahnya 2, maka atasnya kali 2. Ini kan atasnya 1, kali silang. Berarti bawahnya kali 1. Oke, sekarang semua yang atas kita kalikan 2. Jadi ini 2A plus ini 6B. Ini 20 kali 2 dapat 40. Semua yang bawah kalikan 1, berarti kita punya 2A plus kali 1 4B sama dengan 32. Oke, bisa kita kurangkan. 2A dikurang 2A 0, coret habis. B-nya 6 dikurang 4, berarti jadi 2B. 40 dikurang 32 dapat 8. Nah, dari sini dapat ya B-nya 8 per 2. Atau dapat B-nya adalah 4. Oke, ketika B-nya sudah dapat, sambung. Kita bebas milih mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Misal kita masukkan ke yang atas, yaitu A plus 3B sama dengan 20. B-nya ganti 4 ya, berarti A plus 3 kali 4 sama dengan 20. Berarti 3 kali 4, 12. 12-nya kita pindah ruaskan, sehingga kita punya A-nya adalah 8. Oke, nilai A dapat, nilai B dapat, masukkan ke pertanyaan, yaitu jumlah 11 suku. Jangan lupa kita pakai S11. Ini kan suku ke-11-nya atau UN-nya belum ketahuan, maka pakai rumus yang N per 2, 2A plus N-1 kali B. Oke, tinggal masukkan saja. Berarti 11 per 2, 2 kali 8 plus 11 kurang 1 jadi 10. B-nya adalah 4. Oke, ini 11 per 2. Kita totalin dulu, ini 16 plus 40 ya. Sehingga dapat 56. 56 ini bisa kalau kita bagi 2 dulu, 28 kalikan 11. Kita dapat 308. Oke, opsi yang D. Oke, untuk yang nomor 15. Diketahui rumus SN yang ditanyakan adalah UN. Nah, ini lebih ke pemahaman dan hafalan saja. Ingat, kalau mau mencari UN jika diketahui SN, maka gunakan rumus
Sn dikurang Sn min 1. Nah, ini kan yang mau ditanyain U6. N-nya kan 6. Maka kita cari S6-nya. Terus nanti dikurang S6 dikurang 1 ya. Jadi dapat S5. Jadi kita cari S6-nya berapa. Terus nanti dikurangkan dengan S5-nya. Oke, kita masukkan. Untuk mencari S6, karena Sn-nya sudah ada, maka langsung dimasukkan saja N-nya, yaitu 6. Berarti dari sini kita punya 6/2 dikali 3N lagi, maka kalikan 6 plus 5. Oke, ini untuk S6-nya. Sekarang S5-nya sama konsepnya, berarti 5/2 dikali 3 kali 5 plus 5. Nah, ini kan kalau kita coret dulu bisa nih. Berarti kita punya ya 6/2, 3. Ini hitung dulu, 18 plus 5 berarti kan 23. Kemudian sampingnya ini tetap ya 5/2, 3 kali 5, 15, tambah 5 kan 20. Nah, 20 coret, bawahnya 2, 20 bagi 2 dapat 10. 10 kali 5, 50. Berikutnya 23 ini kita kalikan dulu dengan 3, dapat 69. 69 dikurang 50 dapat hasilnya 19. Opsi yang A. Oke, untuk nomor 16, ini adalah jumlah bilangan bulat antara 10 dan 60 yang habis dibagi 3. Oke, berarti di soal nomor 16 ini kita harus nyari angka antara 10 dan 60 yang habis dibagi 3. Berarti mulainya dari angka berapa tuh? Setelah 10 ya, karena ada kata antara, berarti 10 sama 60-nya dia nggak masuk. Jadi yang lebih besar dari 10 yang habis dibagi 3. 11 nggak habis, 12, nah 12 habis ya. Terus 15, 18, dan sebelum 60 yang habis dibagi 3. 59 dibagi 3 nggak habis, 58 nggak habis, 57 dibagi 3 habis. Nah, jadi suku terakhirnya adalah 57. Nah, kita harus menjumlahkan angka-angka tersebut. Berarti tetap ya yang diketahui adalah A-nya 12. Terus B-nya nambahnya adalah 3. Nah, ini kan kita nggak tahu ada berapa banyak sukunya atau berapa N-nya. Yang diketahui suku terakhir. Berarti 57 ini adalah UN-nya. Berarti konsepnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Yang harus dilakukan, kita butuh N-nya terlebih dahulu. Jadi kita cari N-nya terlebih dahulu. Rumusnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya kita dapat 57, A-nya masukkan 12, plus N-1 kali B-nya masukkan 3. Ini pindah ruas dulu A-nya, jadi 57 kita kurangkan 12. Sama dengan N-1 dikali 3. Oke, 57 kita kurangkan dulu dengan 12. Kita punya 45. Ini 3-nya perkalian pindah kita bagi. Berarti kita dapat ya, ini 15, min 1-nya pindah jadi plus 1. Nah, berarti N-nya dapat di angka 16. Jika nilai N-nya sudah dapat, baru kita bisa mencari jumlahnya. Masukkan ke rumus Sn. Sn sama dengan N/2 A plus UN. Oke, N-nya kita masukkan 16/2. A-nya kita punya di angka 12. UN-nya suku terakhir. Nah, kita punya di angka 57. Oke, ini 16 bisa dibagi 2 dulu. Kita punya 8. Kemudian 12 plus 57 dapat 69. Nah, 69 kita kalikan 8 dapat 552. Oke, dapat opsi yang A. Untuk nomor 17, nah ini variasi soal. Jumlah bilangan bulat antara 5 sampai 25. Tetapi dia tidak habis dibagi 4. Berarti di soal nomor 17 kan yang nggak habis dibagi 4 itu banyak ya. Ada angka 6, 7,
9, 10, dan seterusnya. Berarti solusinya gimana kalau ngitung angka kayak tadi? Gini, kita coba buat yang fullnya dulu. Fullnya itu maksudnya adalah jumlah dari 5. Ingat ya, bilangan bulat berarti 6, 7, terus sampai dengan 25. Nah, ini kita cari dulu nih jumlahnya. Berarti data ya, A-nya ada 5, B-nya kan nambah 1 nih. Berarti B-nya 1, N-nya. Nah, ini bisa kita perkirakan dulu nih. Dari 5 ke 25 itu berarti ada berapa nilai N-nya? 5 Oke, dapat ya, N-nya ada 20. Nah, masukkan berarti ke rumus S20 sama dengan 20 per 2 dikali A. A-nya 5 plus UN. UN-nya 25. Oke, kita punya 10, ini 30, kita punya 300. Jadi fullnya adalah 300. Terus, nah sekarang kita cari jumlah yang habis dibagi sama 4. Mulai dari 5 sampai dengan 25. Berarti cari 5 kan gak habis dibagi 4. Kalau 6 dibagi 4 dia juga 7 dibagi 4 gak habis. Nah, mulai dari berapa? 8, 12, 16 terus ya. Sampai dengan yang paling ujung adalah di angka 24. Nah, ini kayaknya pendek nih, kalau ngitung manual N-nya bisa ketahuan juga ya. Berarti kita punya 16, terus kan dibagi 4, maka tambahin lagi 4, jadi 20, 24. Nah, jadi kita jumlahin nih, 8 plus 12 plus 16 plus 20 plus 24. Oke, ketika kita jumlahkan semua, berarti totalnya dapat di angka 80. Nah, ini kan yang habis dibagi 4. Yang jadi pertanyaan, ini adalah angka yang tidak habis. Oke, jadi yang diminta adalah yang tidak habis kalau dia dibagi 4. Berarti ya sisanya fullnya itu, coba deh, fullnya tadi ada berapa angka seharusnya? 20. Ini sebentar, 300. Dapat ya, 300 dikurangkan 80. Berarti seharusnya dapat di angka 220 ya untuk angka-angka tersebut. 8, 12, 16, 20, 24. Ya, 80 betul. Oke, 10. A-nya 5, UN-nya berarti ini 315. Oke, sebentar. Ini kan kalau kita cek kembali, N-nya itu dari 5 sampai dengan 25. Ini bukan 20 ya, tapi lebih tepatnya ada 21. Nah, jadi ini kita coba koreksi terlebih dahulu, karena di PG juga jawabannya nggak ada tadi. Oke, berarti ini 21 per 2. Oke, sambung. 21 per 2 ini dikali 30. Coret dulu, ini 15. Berarti 21 dikali 15 ya, dapat 315. Berarti yang tidak habis dibagi 4, total seluruhnya 315 dikurangkan 80 ya. Oke, 315 kurang 80 sehingga kita dapat 235. Oke, nah ini sekarang ada yang E. Oke, untuk nomor 18 mencari suku tengah. Suku tengah bisa kita gunakan rumus berikut. UT sama dengan suku yang terakhir dikurangin suku yang ditambah
UT sama dengan, ini rumusnya bisa kita ingat kembali untuk suku tengah. UT sama dengan A plus UN, kemudian kita bagi 2. Oke, A-nya itu suku yang paling depan, berarti 7. UN itu suku terakhir, berarti 43. Kita bagi 2. Berarti 50 bagi 2, kita dapat ya, yaitu di angka 25. Oke, nomor 19 ini pun sama, yang ditanyakan adalah suku tengah. Berarti kita bisa masukkan rumus yang sama seperti nomor 18, di mana UT-nya sama dengan A plus, nah UN itu kan suku ke 19 nih, karena yang diminta adalah 19 suku. Berarti kita cari U19-nya dulu. Rumusnya sama ya, A plus N-1 kali B. A-nya masukkan 5 plus N-nya berarti 19 dikurang 1, 18. B-nya nambahnya adalah 4. Oke, 18 kita kalikan 4 dulu. Kita punya 72, berarti 5 plus 72. Oke, kita jumlahkan dapat 77. Nah, masukkan ke rumus UT yang tadi. A plus UN, di mana E-nya dapat 19 dan U19-nya dapat 77. Kemudian kita bagi 2. Berarti 5 plus 77, 82 dibagi 2, kita punya 41. Rekan-rekan nomor 20. Ini suku tengahnya adalah 6. Nah, ini minta 6 itu suku keberapa? Oke, ini kalau mau dihitung manual boleh karena angkanya tidak terlalu panjang. Jadi ini U1 berkurang 6 ya, U2, U3, U4 kurangin 6 lagi berarti U5. Berarti dapat ya, 6 itu adalah suku ke 5 seharusnya. Oke. Oh, sebentar. Ini kan dia punya P-nya itu adalah suku keberapa? Oh, gini. Berarti kita tetap gunakan ya untuk nilai suku tengahnya dulu menggunakan rumus yang sama, di mana UT sama dengan A plus UN dibagi 2. Nah, suku tengahnya dapat yaitu 6. 6 sama dengan A-nya 30. UN itu jangan lupa tadi suku yang terakhir ya, karena ini kan udah ada, yaitu di angka P atau di huruf V. Terus kita bagi 2. Ingat, 30 nggak boleh dicoret sama 2 kalau penjumlahan. Terus solusinya gimana? Kita kalikan ya. Jadi 2-nya kali silang dulu. Sehingga 6 kali 2 sama dengan 30 plus P. Ini 12 dikurang 30 sama dengan min 18. Nah, jadi P-nya kita dapat min 18. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, si P-nya itu suku keberapa? Nah, maka kalau menanyakan suku keberapa, kita sama aja mau mencari N-nya. Tetap gunakan rumus yang tadi ya. Jadi UN A plus N-1 kali B. Suku K-nya dapat min 18. A-nya kita dapat 30. Kemudian plus N-1. B-nya kita dapat berkurang 6 terus ya. Jadi B-nya adalah min 6. Pindahkan dulu 30-nya. Jadi min 18 dikurang 30. Belakangnya N-1 dikali min 6. Oke, ini min 48, min 6-nya pindah kita bagi. Sama dengan N-1. Jadi kita dapat 8. Nah, terus ini ditambah 1 ya, sama dengan N. Atau dapat N-nya adalah 9. Oke, nomor 21 terakhir. Nah, kalau kita punya 3 barisan aritmatika dan ada huruf nih yang belum diketahui, maka ingat, kita selalu mulai dari konsep beda. Beda itu kan cara ngitungnya suku yang setelahnya dikurang sama suku sebelumnya. Berarti U2 dikurang U1. Jangan lupa dibuat persamaan. Selalu sama dengan suku berikutnya, U3 dikurang U2. Nah, selebihnya tinggal masukkan aja. U2-nya kita udah punya, yaitu X min 2 dikurang U1-nya. Jangan lupa ini pakai buka kurung ya. Jadi buka kurung. U1-nya adalah 2 min 2X sama dengan U3-nya. 3X min 2 dikurang U2-nya X min 2. Nah, dari sini ini kan min-nya masukkan. Jadi min 2 masukkan jadi plus 2X.
sampingnya sama 3x min 2, ini min ketemu x jadi min x, min dengan min 2 jadi plus 2. Oke, kita hitung x plus 2x, kita punya 3x. Min 2 jadi min 4. Belakangnya 3x min x jadi 2x, min 2 plus 2 coret habis. Nah, pindahkan x sama x, angka biasa sama angka biasa. Berarti 3x min 2x, min 4 nya pindah jadi plus 4, atau dapat x nya adalah 4. Nah, jika x nya sudah, kan dia minta jumlahnya, berarti kita harus tahu angka-angkanya berapa, bukan cuma x nya aja. Nah, x nya masukin nih, berarti kalau kayak gitu 2 dikurang 2 kali 4 ya, berarti kan 2 dikurang 8 dapat min 6. Terus yang ini juga sama, x nya ganti 4, berarti 4 dikurang 2 dapatlah 2. Ini juga sama, masukkan 3 kali 4 dikurang 2 maka dapat 10. Nah, dari sini kebentuk ya, nambahnya selalu sama, yaitu nambah 8. Dia minta jumlahnya. Nah, berarti jumlah 10 suku S10 pakai rumus yang Sn n per 2 2a plus n-1 kali b ya, karena kan UN nya belum ketahuan. Maka tinggal masukkan saja 10 per 2 2a, a nya tadi kita dapat ya, ingat sukunya tadi adalah min 6 untuk a nya, plus n-1, 10 kurang 1 berarti jadi 9, b nya berarti adalah 8. Oke, ini bisa kita coret dulu 5, ini min 12 plus 72, kita dapat di angka 60. Oke, terakhir 5 kali 60 kita dapat di angka 300 yang opsi D.